Acara kita hari ini bertemu dengan para media ini adalah kita ingin mengklarifikasi lah dan memberikan hak jawab kita terkait adanya berita yang beredar yang menyangkut dengan klien kami Dr. Song dengan salah satu pasien berinisial EV, bahwa diberitakan di media yang beredar Dr. Song telah melakukan malpraktek dan menimbulkan kerugian bagi pasien berinisial EV. Di mana berita yang beredar, salah satu yang ingin kami klarifikasi pertama mungkin terkait statement dari pasien yang menyatakan bahwa Dr. Song, klien kami ini merupakan dokter ahli THT, bukan dokter ahli bedah plastik. Itu yang pertama-tama ingin kita klarifikasi dulu, bahwa benar memang Dr. Song ini memiliki spesialis di bidang THT atau istilahnya itu otolarinologis. Nah, tapi itu berkaitan dengan keahlian dia di bidang bedah plastik juga. Jadi kalau di Indonesia kita mengenal sistem spesialis. Kalau di Korea Selatan itu istilah di kedokteran tuh fellowship. Dr. Song Hyung-min ini memiliki double fellowship, yaitu tadi otolaryngologis yang berkaitan dengan THT, dan yang kedua adalah medical surgery, surgery plastik, bedah plastik yang kita kenal dengan bedah plastik itu. Nah, kenapa harus ada keahlian THT? Karena kan ini Dr. Song ini biasa harus membelah hidung pasien dengan melakukan operasi bedah plastik, jadi otomatis Dr. Song harus memiliki keahlian di bidang THT. Ini kami punya semua sertifikat pelakat penghargaan Dr. Song terkait dengan fellow surgery plastik, bedah plastik ini. Ini semua sudah diakui oleh Asosiasi Bedah Plastik di Korea Selatan. Ini ada dari 2015, semua sudah ada diakui. Ini pun juga sertifikatnya pun ada, untuk izin-izin semua prakteknya ada. Bisa dibilang kalian Dr. Song ini multi talent ya, Pak? Bukan multi talent, dia jadi Dr. Song ini memiliki, yang saya bilang, dia memiliki double fellow. Double fellow itu ya kalau di dokter Indonesia dua spesialis THT dan spesialis bedah plastik. Karena dia memiliki spesialis bedah plastik yang tentunya membedah hidung orang, pasien segala macam, otomatis dia harus mempunyai keahlian di bidang THT. Jadi itu satu kesatuan yang mengikuti. Jadi itu tidak benar kalau dibilang hanya Dr. Song hanya memiliki spesialis THT saja. Itu tidak benar. Kita sudah lihat ini semua teman-teman media semua bisa lihat sertifikatnya, semua jelas ada di sini ya. Ikut praktek-prakteknya juga nih masih dalam bahasa Korea pun ini semua lengkap ada. Keahlian di THT saja. Dia juga sudah memiliki double fellow, salah satunya itu bedah plastik. Oke. Untuk job ini sudah kelar ya, Bang ya? Artinya kalau itu kan klarifikasi terhadap tudingan bahwa beliau cuma dokter THT. Betul. Lalu bagaimana menyangkut dengan kasus yang diadukan oleh tindakan operasi ya? Iya, benar. Tanggapannya dalam soal itu. Baik. Berikutnya terkait tindakan operasi yang dilakukan pasien inisial EV ini ya. Jadi saya jelaskan kepada teman-teman semua bahwa tindakan operasi ini dilakukan pada tanggal 2 April tahun 2024 di Korea Selatan. Nah, layaknya seperti semua dokteran bedah plastik manapun, sebelum kita melakukan tindakan, otomatis dokter menjelaskan kepada pasien ini terkait resiko-resiko apa saja yang mungkin bisa terjadi atau timbul setelah dilakukan operasi. Ya, salah satunya adalah ada kemungkinan bisa muncul bekas luka atau keloid. Ya, itu sudah dijelaskan oleh Dr. Song kepada pasiennya, dalam hal ini EV. Dan ini sudah dituangkan dalam penchart. Penjelasan itu tidak hanya secara lisan, tapi disampaikan secara tertulis. Ini istilahnya penchart. Dan ini dalam bahasa Indonesia, tidak dalam bahasa Korea. Jadi kalau di sana mereka mengikuti, kalau pasiennya orang Indonesia maka menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau pasiennya bahasa Korea menggunakan bahasa Korea. Jadi mengikuti kebutuhan pasien. Kalau memang pasiennya menggunakan bahasa Inggris ya maka ini dalam bahasa Inggris.
karena EV ini adalah warga negara Indonesia, maka pencatatnya menggunakan bahasa Indonesia. Di sini di poin 9 ada disebutkan ada kemungkinan bisa muncul bekas luka atau keloid. Ini sudah jelas dalam pencat ini ada. Dan ini ditandatangani oleh beliau. Ini disetujui. Ini harus disetujui dulu, ditandatangan, baru operasi bisa dilakukan. Nah, selain dijelaskan bahwa akan adanya risiko salah satunya keloid itu, dokter juga sudah menjelaskan bahwa term and condition di klinik Dr. Song for You ini tidak bisa menerima refund jika operasi ulang bisa dilakukan di klinik Dr. Song. Itu sudah di disclaimer dulu di awal bahwa tidak ada refund. Oke. Yang ketiga, sudah dijelaskan juga bahwa dalam keadaan tertentu ini dibutuhkan tindakan lanjutan. Tindakan lanjut adalah revisi lah, kita dalam bahasa dokter ada revisi. Nah, salah satunya ketika timbul keloid ini, ya ini maka perlu, kalau menurut Dr. Song perlu dilakukan tindakan lanjutan, maka akan dilakukan tindakan lanjutan. Tindakan operasi dilakukan. Dan ini disetujui, ini tanda tangan pasien. Karena pasien sudah dijelaskan dan mengerti dan menyetujui, lantas kemudian dilakukan operasi pada tanggal 2 April 2024. Nah, setelah operasi tanggal 2 April sampai pasien ini pulang ke Indonesia kurang lebih 2 minggu ya, tanggal 14 April tidak ada masalah, tidak ada komplain, tidak ada keluhan terhadap hasil operasi ini, tidak ada. Lantas pasien pulang ke Indonesia, kemudian baru sekitar kurang lebih 1 bulan atau di bulan Mei 2024 dari pasien menghubungi perwakilan Dr. Song yang ada di Indonesia, menyampaikan komplain atau keluhan terkait adanya keloid atau bekas luka operasi. Tapi yang perlu di garis bawahi di sini, keloid yang dikeluhkan pada bulan Mei 2024 bukan berada di posisi belakang telinga seperti yang beredar di berita-berita, tapi adalah di depan sini. Lantas begitu Dr. Song tahu adanya keloid itu, Dr. Song langsung merujuk atau rekomendasi salah satu dokter yang dipercaya di sini untuk melakukan penanganan awal. Itu dilakukan injeksi obat keloid. Dan untuk injeksi tindakan penanganan awal itu pasien tidak dikenakan biaya apapun, semua gratis. Oke. Penanganan awal ini dilakukan 2 kali, bulan Mei 2024 dan bulan Juli 2024. Injeksi obat keloid semua gratis, tidak ada biaya tambahan. Dan setelah itu pasien menyatakan ya itu sudah oke. Makanya tidak ada lagi keluhan terhadap bekas luka yang ada di wajah bagian depan ini. Sampai berselang kurang lebih 3 bulan ya, dari bulan Juli sampai bulan September 2024, barulah pasien ini menghubungi kembali perwakilan Dr. Song mengeluhkan adanya keloid lagi atau bekas operasi itu, tapi kali ini di belakang bagian telinga sini, seperti yang fotonya beredar di berita-berita. Nah, lantas kemudian Dr. Song tahu masalah itu, ya, Dr. Song menyampaikan bahwa ini harus dilakukan tindakan lanjutan atau harus dilakukan revisi. Ya, dari Dr. Song sudah menyatakan bahwa silakan kamu datang ke Korea, kita lakukan revisi, semua tidak dipungut biaya, gratis. Nah, pada awalnya pasien EV ini setuju untuk dilakukan revisi. Maka setelah dilakukan komunikasi beberapa kali, sudah disetujui bahwa revisi akan dilakukan pada tanggal 28 Maret 2025. Itu sudah ada agendanya. Agenda berdasarkan kesepakatan antara pasien dengan pihak Dr. Song. 28 Maret 2025. Kemudian lanjut ke bulan Desember lah kurang lebih, ketika dari pihak Dr. Song mengkonfirmasi terkait kegiatan agenda di 28 Maret, tiba-tiba dari pasien menyatakan bilang, oh ini dipending dulu untuk kegiatan tindakan revisi ini. Lantas kemudian selang 1-2 minggu kemudian ada yang mengaku sebagai perwakilan dari Dr. Song menyatakan
perwakilan dari pasien meminta kepada Dr. Song agar ini dilakukan refund. Nah, terus kemudian kita konfirmasi ke pasien, apakah tanggal 28 Maret terjadi untuk dilakukan revisi? Pasien menyatakan tidak jadi. Nah, lantas kita tidak tahu apa alasannya untuk beliau tidak jadi untuk dilakukan revisi. Padahal sebelumnya dia sudah setuju untuk dilakukan revisi di 28 Maret 2025. Lantas kemudian kita tidak tahu apa alasannya, ya tiba-tiba ini malah menjadi kemana-mana di pemberitaan di media. Seakan-akan Dr. Song tidak mau bertanggung jawab. Padahal Dr. Song sudah bilang, kamu datang ke Korea, kita lakukan tindakan revisi, ini semua gratis, kita tidak meminta biaya. Padahal kalau kita merujuk pada pencat ini, harusnya pasiennya dikenakan biaya. Tapi karena excellent service ya Dr. Song kepada seluruh pasien, termasuk kepada pasien EV ini, semua gratis kita kasih. Dan di pemberitaan bahwa pasien menyatakan sudah 2-3 kali bolak-balik ke Korea tapi tidak ada penyelesaian. Bahwa kita sampaikan bahwa pasien ini pergi ke Korea, pasien maupun perwakilannya. Kalau pasien sendiri hanya datang ke Korea 1 kali, bulan April tahun 2024 pada saat melakukan tindakan operasi. Kalau perwakilannya tidak pernah bertemu dengan pihak Dr. Song maupun manajer atau siapapun, hanya semua melalui email. Jadi tidak ada pasien yang bolak-balik ke Korea, namun lantas tidak ada penyelesaian, tidak. Sudah dari Dr. Song selalu bilang, kamu datang ke Korea, kita lakukan revisi gratis. Awalnya beliau setuju, tapi tiba-tiba beliau mundur tanpa alasan. Namun sampai saat ini Dr. Song masih tetap itikat baiknya untuk tanggung jawab terhadap masalah ini tetap sama. Kalau memang dari pasien ingin kita lakukan revisi, silakan datang ke Korea, ini semua kita lakukan gratis. Ataupun kalau memang ingin menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, dari kami juga sudah mencoba menghubungi pihak pasien, tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan jawaban. Mungkin itu sih dari kita sementara. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kenapa 28 Maret? Ya karena itu hasil komunikasi antara pasien dengan pihak Dr. Song. Jadwalnya kan harus menentukan nih jadwal kedua belah pihak kapan bisanya, nah disepakati 28 Maret ini. Revisi pertama belum ada. Belum. Yang di sini yang di keluhan awal ini kita penanganan awal saya kita injeksi obat kelwit bisa. Tidak ada masalah, itu hilang. Tapi nggak jadi. Itu ya kalau yang penanganan awal depan sudah dilakukan. Sudah dilakukan dan itu berhasil. Dan itu setelah bulan Juli diinjeksi obat kelwit 2 kali, itu tidak ada komplain lanjutan lagi. Kalau misalkan masih ada, harusnya beliau komplain lagi, tidak ada komplain lagi sampai baru di bulan September 2024 katanya di sini di tempat yang lain. Bang, tadi kan Eve sempat menyebut bahwa dia udah 2-3 kali ke Korea, tapi Abang juga menyebut juga informasi bahwa dia tidak pernah sama sekali datang ke Korea. Nah, itu datanya seperti apa? Datanya seperti apa? Ya kalau berdasarkan informasi dari klien kami, ini semua percakapan hanya melalui email. Oke. Jadi yang kalau memang pasien ini bertemu dengan Dr. Song di Korea itu ya hanya untuk pada saat melakukan tindakan di bulan April 2024 ini. Selebihnya tidak pernah mereka bertemu di Korea. Mungkin ketika dia benar memang ke Korea pasti diladenin ya sama Dr. Song. Pasti. Ya kalau pasien ini ke Korea tapi untuk hal lain kita tidak tahu. Tapi kalau untuk bertemu dengan Dr. Song itu menurut informasi dari klien kami tidak ada. Sejauh ini klaim kerugian dari korban berapa, material kemudian klaim kerugian dari Dr. Song itu sendiri berapa? Kalau ada perhitungan itu. Ya kalau kerugian yang kita bicara, kalau dari pasien ini kan menyampaikan bahwa mereka kurang lebih 300 juta. Ya itu memang pada saat itu operasi yang dilakukan itu ada kurang lebih ada 3 tindakan yang memang memakan biaya sekitar 18.000 US dollar. Ya kalau kita konversi ke rupiah sekitar 300 juta gitu. Ya tapi kan balik lagi. Yang sekarang dikeluhkan oleh pasien ini adalah hal atau risiko yang sudah dijelaskan di awal, dan beliau ini sudah setuju bahwa dan mengetahui dan setuju bahwa ya ini akan ada resiko terjadinya seperti ini. Dan apakah ini bisa dihilangkan atau tidak? Ya kalau secara keilmuan itu sangat bisa dihilangkan dengan berbagai cara lah. Salah satunya ya tadi injeksi obat keloid atau kita revisi di laser itu banyak cara lah. Makanya Dr. Song ya ayo kamu datang ke Korea, kita revisi, semua free.
Terkait dengan penawaran dari Dr. Song itu sendiri sejauh ini kan sudah cukup akomodatif ya kalau saya mendengar dari paparan Pak Erwin. Nah, cuman dari korban ini sendiri yang tidak proaktif menyambut ituan dari Dr. Song ya. Pada awalnya mereka setuju. Pada awalnya dia setuju untuk dilakukan revisi. Makanya disepakatilah di 28 April 2025. 28 Maret 2025, sorry. Awalnya mereka dia setuju untuk dilakukan revisi. Kita ada bukti percakapannya, kita ada. Dia yang menyebut juga tanggal 28, oke. Lantas kemudian di bulan Desember dinyatakan awalnya dia menyatakan pending dulu. Kemudian selang 1-2 minggu kemudian ada yang mengaku sebagai perwakilan dari pasien ini menyatakan agar meminta agar di pengembalian uang. Padahal itu dari awal sudah disebutkan tidak ada pengembalian uang. Nah, kalau sampai dengan saat ini belum ada titik temu ya dari pihak korban sendiri tidak proaktif ya tadi saya bilang tidak proaktif menyambut kebijakan baik dari Dr. Song ini. Ya. Artinya ini bisa menjadi bom waktu. Nah, kedepannya mau seperti apa nih? Apakah dari pihak Dr. Song itu menunggu aja atau mungkin ada tindakan proaktif lagi, misalnya terus menghubungi, terus mendatangi keluarga korban atau bagaimana gitu? Kan ini bisa menjadi bom waktu nantinya. Ya pada prinsipnya sebenarnya Dr. Song sampai saat ini pun masih tetap beliau beretikat baik untuk bertanggung jawab ya. Beliau bilang ya udah ini kita lakukan revisi, maka itu tetap sampai hari ini pun masih ditunggu untuk dilakukan revisi. Tapi kalau memang dari pihak pasiennya yang sudah kita coba hubungi tetap tidak bisa dihubungi atau tidak berkenan untuk ini ya kita juga tidak tahu harus gimana seperti apa lagi gitu kan. Kalau perwakilan di Jakarta sini ada? Nah ini Itu klinik ya? iya, tapi itu begini, mungkin kita perlu luruskan bahwa dalam perjalanan ini antara Dr. Song dengan pasien ini tidak ada melibatkan perwakilan di Indonesia. Jadi ya ini hanya langsung komunikasi antara Dr. Song dengan si pasien ini. Oh, tidak melalui baik klinik gitu, klinik A apa enggak? Ada hubungannya. Oh, langsung ya, dari langsung. Oke, udah terjawab. Ada sedikit pertanyaan Pak, sebentar. Kenapa Dr. Song itu tidak menganalisis Dari awal sebelum tindakan dilakukan Dr. Song sudah menyampaikan kepada pasien. Ini berlaku pada seluruh pasien ya, tidak hanya kepada EV ini. Kalau dengan tindakan yang dilakukan operasi ini, tarik wajah ini, salah satu resikonya adalah adanya keloid, bisa muncul keloid atau bekas luka. Nah itu sudah diketahui dan disetujui gitu loh. Nah karena kalau misalkan dengan psikologi atau segala macam lah, kan beliau juga dari awal sudah setuju dan sudah mengetahui ini resiko yang bisa terjadi. Gitu. Dan ya Dr. Song tidak lepas tanggung jawab. Dia tetap mau menyelesaikannya dengan ya sudah ayo kita revisi. Keloid ini bukan suatu hal yang tidak bisa disembuhkan atau dihilangkan, bisa ini dengan berbagai macam cara. Ya seperti contohnya tadi di bulan Mei dan bulan Juli kita penanganan awal, kita injeksi obat keloid itu clear, tidak ada masalah. yang di pelipis ya? Ya kurang lebih di sini pos. Ya mungkin itu yang menjadi pertanyaan, ketika terjadi di dahi itu diinjeksi oleh keloid, kemudian muncul di sini, kenapa kemudian itu menjadi revisi gitu? Ini yang menjadi kekhawatiran mungkin ya. Itu yang apa bisa Ya dijelaskan? makanya kan sebenarnya kan Dr. Song pasti dalam menentukan langkah apa yang harus diambil ya, dia juga pasti berdasarkan keilmuan dia. Ya kalau yang pada saat bukan ini dia menurut dia hanya cukup penanganan awal, ya maka ketika yang di sini ya bilang sudah kita lakukan revisi. Ya, itu sudah pasti karena berdasarkan keahlian dia dan keilmuan kedokteran dia gitu. Karena jangan sampai ya nanti kalau sembarang memberikan solusi yang harusnya direvisi tapi hanya diinjeksi obat keloid, nanti sambil salah lagi jadi berita kemana-mana lagi gitu kan. Jadi ya pasti Dr. Song juga memberikan solusi ya berdasarkan keilmuan dia, bukan hanya sembarangan melihat gitu. Bang, boleh tahu kan tadi yang 3 tindakan dia mau ngetes Itu tindakan dia itu kan tarik wajah, itu ada lower face lift, neck lift, dan shaping hypnosis. itu apa tuh? Maksudnya bahasanya Tarik benang atau apa? Kalau masalah tindakannya mungkin nanti bisa ini ya. By chat ya paling ya? Keluar dari keilmuan Iya, kita. karena nanti takutnya kita juga keburu karena Iya, di luar keilmuan kita di luar keilmuan kita kalau untuk Pokoknya masalah tindakan itu ya. tiga tindakan tindakan itu. itu. Oke. Oke, cukup.